warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Ulama al-kiram wa habaibana al-afadil wa ulama al-a'izzah, para anggota pengurus Jam'iyatun Nahdlatul Ulama baik dari Bondowoso maupun Situbondo dan tempat-tempat lain, baik pada tingkat cabang, majelis wakil cabang maupun ranting-ranting, pengurus partai kebangkitan bangsa, baik dari Situbondo, dari tempat-tempat lain, maupun dari anak-anak cabang, para santri Pondok Wali Songo. Saya tidak berani bilang santriwan, santriwati, khawatir kalau keliru santriwati nanti kok jadi santri nubitiwati. Rupanya sudah ngerti istilahnya. Para hadirin wal hadirat, khususnya kepada yang al-mukarram yang saya muliakan, al-walidul fadil Kiai Ahmad Sofyan dan akhi al-mukarram Kiai Khalil As'ad Syamsil Arifin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kumpul di Pondok Wali Songo untuk ada halal bihalal. Halal bihalal itu adanya cuma di Indonesia, tempat lain tidak ada. Kalau dasarnya saya rasa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubuhatun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, yang di tengah-tengah itu syubhat, itu yang tidak jelas. Ya, jadi kalau ada orang kampanye besok-besok coblos yang tengah tidak jelas kok suruh nyoblos. Untung sekarang sudah tidak ada ya. Dulu kan yang nomornya begitu Golkar, sekarang sudah dapat nomor berapa itu tidak tahu ya. Ya, nah kalau nomornya PAN itu katanya 13, nomor apes. Nah, PDI Perjuangan nomor 18 katanya seorang paranormal, yaitu Empu Joko Budo, itu paling baik nomor 14 dan 18 itu mendatangkan untung kalau dipakai judi, lainnya judi itu. Yang baik itu nomor 15 itu artinya gabungan iman tauhid kita nomor 1, gabungannya dengan rukun Islam. Wong iman dan Islam lah itu baru penuh. Ya, mudah-mudahan dengan mendapatkan nomor 15 PKB akan menang. Nah, dalam rangka halal bihalal, di samping kemari saya tadi ke Pondok Sukorejo, ya, tetapi Kiai Fawaid tidak ada, jadi yang ngoni cuma nyanyi saja. Dasarnya saya ini alap-alap,
pulang itu bawa jadah dengan bawa nompo wis. Jadi mudah-mudahan dengan demikian walaupun pendirian kita sangat berbeda satu dari yang lain, kita tetap bersaudara, betul? Karena Al-Quran Karim sudah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya telah kujadikan kalian dalam bentuk lelaki dan perempuan. Jajal kabeh wedok, ganti anak sapa itu? Jajal lanang tok, wah bidan nganggur. Ya, karena itu ya harus ada dua-duanya. Tapi yang melalui perkawinan, kalau tengah sawang kayak ini. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kujadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal. Sudah main bom-boman itu, nyimpen bom, meledos bom, seperti di Bali kemarin itu, ya. Lalu NU gimana? NU punya bom, bomnya tukang guyu, bom baik. Baca boleh tahu bom baik itu jelas guyu. Nah akhirnya kok kakean bom, kota Bombay dirubah namanya jadi Mumbai, wedi. Dulu waktu diadili Amrozi tukang dodosno bom di Bali menyatakan bahwa dia bikin bom kecil, ya nggak kecil sih tapi tidak membunuh orang, tapi ada lagi bom yang lebih besar, lebih dahsyat, itu yang membunuh orang banyak, 220 orang. Saya terus terang saja waktu itu tidak percaya. Alhamdulillah ada mengutiki mati. Tapi tidak lama kemudian terjadi pemboman serupa di hotel Marriott di Jakarta. Loh, bener nek ngono. Betul Amrozi. Karena itu saya minta pemerintah periksalah dengan seksama, jangan dibiarkan. Berapa bulan tidak pernah diperiksa itu gimana? Ada contoh lagi ini. Tadi saya mampir di mana Lumajang itu, di Jatiroto, mampir rumahnya almarhum Kiai Asmuni yang dibunuh orang karena alasan politik. Waktu itu semua orang dari Kapolri ke bawah sampai ke sektor-sektor, termasuk juga Ketua Umum PBNU menyatakan itu kriminal murni. Sayalah satu-satunya orang yang ngomong tidak, itu motifnya politik, harus dilacak. Sekarang ternyata betul yang membunuh itu seorang keturunan Tionghoa, suruhan orang tukang mateni wong, bunuh itu. Nah, ngapain ada orang Tionghoa kok marah sama Kiai Asmuni suruh mateni? Ya mesti ada maksudnya tuh. Mesti ada maksudnya. Di sini saya minta Kapolri tolong periksa lagi. Kalau ditunggu nanti lama-lama sampai sendiri yang diperiksa rakyat. Jadi memang kita harus berani ngomong gitu ya, bahwa hal-hal semacam itu kejahatan kriminal, kejahatan yang dilakukan apakah politik, apakah kriminal terhadap rakyat, haruslah kita buka seadanya. Sebenarnya ini kalau tidak begitu percuma jadi alat negara. Ya, karena apa? Karena ada yang disembunyikan.
disembunyikan. Nah ini yang tidak benar itu yang disembunyikan itu. Siapapun orang itu setinggi apapun pangkatnya harus tunduk kepada undang-undang, kepada hukum. Loh, tidak hukum saja loh. Hanya proses politik saja kita harus ikut kok. Masa Pak, iya contohnya saya ini presiden, waktu itu diperiksa oleh Pansus Bulog G dan Bulog United, tidak didapati kesalahan apa-apa. Karena itu lalu langsung Megawati Soekarno Putri manggil semua pemimpin partai, termasuk waktu itu Pak Matori Abdul Jalil, untuk memutusi piye ini gak ketemu kesalahannya. Dijawabnya, baiklah kita panggil sidang istimewa MPR, artinya masalah hukum diselesaikan secara politis. Ini tidak benar. Tetapi walaupun demikian, karena itu keputusan badan tertinggi negara ini, saya tunduk. Banyak orang situ Bondo ikut tanda tangan kalau perlu mati mempertahankan kepresidenan saya. Jawab saya cuma sepele saja. Di Indonesia tidak ada jabatan pemerintah atau jabatan negara setinggi apapun yang harus dipertahankan dengan tetesan darah. Kalau keyakinan, mati-matian. Seperti kedaulatan hukum, sekarang ini umpamanya ada yang berani tidak perlu kedaulatan hukum, tak parani. Saya mati pun tidak apa-apa kalau itu. Tujuan untuk mempertahankan jabatan, karena jabatan itu barang kecil. Barang kecil, tidak ada artinya jabatan itu. Digeger itu apa tidak ada artinya. Buktinya sekarang ini saya dapat pers di mana-mana pidato. Nah, yang ikut saya itu semuanya ngomongnya apa? Ngomongnya Gus Dur sampai akan jadi presiden lagi loh. Anglo. Ya, jadi karena itu tidak perlu kita ngotot-ngotot mempertahankan jabatan. Ini orang segini banyak yang katanya tadi 900.000 itu kan menunjukkan kecintaan luar biasa dari rakyat kepada cita-cita perjuangan, bukan kepada orang per orang. Maaf, saya dari awal dulu selalu mengatakan saya sam'an wa ta'an kepada Kiai Ahmad Sofyan. Kenapa? Bukan karena beliau itu orang begini, orang begitu. Kiai Ahmad Sofyan gak iso miber. Tetapi beliau membawakan cita-citanya NU ketika NU berdiri pada tahun 1926, yaitu kejujuran. Jadi karena itu saya belani mati-matian, walaupun teman-teman saya kadang-kadang tidak paham. Ya biar dulu lama-lama kan paham-paham sendiri. Lu sekarang sudah paham, ya. Teman-teman saya sudah pada tekan semua sekarang itu SK PKB, DPC PKB di situ Bondo setelah Munasus, Mustafsus, Musyawarah Cabang Khusus. Nah ini artinya apa? Apa yang benar sejak semula tampak di mata kita, baru belakangan disadari orang. Nah, Kiai Ahmad Sofyan begitu itu kan sudah dari dulu, zaman kita belum merdeka, beliau sudah dianggap. Karena apa? Selalu perkataan beliau sesuai dengan kenyataan. Itu yang penting. Nah, sekarang Kiai Ahmad Sofyan sudah menjadi milik bersama. Kalau bicara kita yakini kebenarannya, dan yang penting
taujih atau kepemimpinannya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya atau bukan? Iya. Dia banyak datangan karena beliau. Nah, saya sendiri terus terang ya, saya sendiri ini ya apa rasanya badan ini. 3 hari yang lalu saya meninggalkan lapangan terbang Tel Aviv 2,5 jam terlambat karena pesawatnya rewel. Sampai di London, di Inggris ternyata tidak bisa ngejar pesawat yang mau ke Singapura sudah jalan. Saya terpaksa tinggal di hotel nunggu pesawat besoknya. Nunggu pesawat, ya namanya orang nunggu pesawat tak bisa tidur. Besoknya naik pesawat juga tak bisa tidur, pikirannya macam-macam. Sampai di Singapura tadi pagi jam 8, pulang sampai di Indonesia jam setengah 11, setengah 12 sampai. Saya belum sampai ke rumah ini, entah besok dijewer, entah diapakan oleh istri, saya tidak tahu. Pokoknya baru mulai. Sebab apa? Saya ingat malam ini harus sowan ke Kiai Ahmad Sofyan dan Kiai Khalil. Yang saya sowan ke Kiai Abdul Alim di Sidogiri, dan sorenya saya acara di Probolinggo melantik pengurus baru karena pengurus yang lama ketuanya dicopot melanggar peraturan pemerintah PP 153 tahun 2000. Lho bupati ini menengnya dasar. Ini besok-besok kalau kampanye tak ngeno ini. Ya tahu orang Lumajang jadi bupati kok koyo ngono. Nah, jadi itu. Nah, sekarang ini saya berada di sini, alhamdulillah hilang kesel kabeh mergo iso sowan kepada Kiai Ahmad. Lho iya, ngampung tangane wong alim pisan harus hilang kabeh kesel. Dan ketemu juga dengan Gus Khalil ini. Nah, para saudara, kita berhalal bihalal, yang punya adat begini ini orang Indonesia tok, lainnya tidak ada. Bahkan Indonesia ada tidak semua. Muhammadiyah tidak mau halal bihalal. Rupanya podo tapi jarene silaturahimi ya wes bono. Memang silaturahimi ada dalilnya. Nah kalau halal bihalal tidak pakai dalil, ya tidak apa-apa. Ajar ngono ya. Bedo itu biasa. Pada tahun 1928 terbit majalah Suara NU. Nomor perdana ada tulisan dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang, Rais Akbar NU. Di situ beliau menulis bahwa kalau beduk itu ada dalilnya, yaitu dikiaskan kepada duf. Duf itu terbangan itu loh, kalau dipukul pakai kulit itu tong-tong ya itu dipakai sholat, manggil sholat itu beduk oleh. Dan nek kentongan itu tidak ada kulitnya, yang ada cuma kayu tutup tung lah, itu nak manggil sholat itu tidak boleh menurut beliau. Jadi tidak boleh pakai kentongan. Kemudian bulan berikutnya keluar majalah Suara NU nomor 2. Di dalamnya ada tulisan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Tentunya Kiai Ahmad Sofyan masih ingat. Beliau ini wakil Rais Akbar, wakilnya Mbah Hasyim. Jawabnya, tulisannya begini: walaupun saya takzim kepada Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, dalam soal kentongan saya agak beda pendirian saya. Menurut saya kentongan itu untuk manggil sholat. Jadi kiasnya ya untuk manggil sholat itu, kalau manggil sholat dengan beduk boleh, dikiaskan kepada kentongan juga boleh. Wajib kiasnya di situ.
Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bulan berikutnya lagi ketiga, tidak sampai itu. Begitu keluar yang kedua ini, Kiai Hasyim Asy'ari memanggil murid-muridnya, kiai-kiai kabeh untuk Jombang dan juga santri-santri senior Jombang. Coba kamu baca dua-duanya, bacakan nomor 1 dan nomor 2 dari dia dan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Lalu apa setelahnya? Kata beliau, kamu sampean semua wis seru, aku gak mulai, saya tidak memperbolehkan kentongan, Kiai Fakih memperbolehkan. Sekarang sampean terserah, dua-duanya sama kuatnya, mau pakai kentongan ya baik, tidak pakai kentongan ya tidak apa-apa. Cuma saya minta di masjid saya di Tebuireng ini jangan sampai ada kentongan. La ilaha illallah. Begini loh, orang zaman dulu itu berbeda pandangan, tidak ada masalah. Apa yang terjadi setelah itu? Beberapa bulan kemudian Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di Tebuireng Jombang diundang memberikan ceramah maulid di Pondok Mas Kumambang oleh wakilnya Kiai Fakih Mas Kumambang. Nah, mau datang ke sana kurang 3 hari, Kiai Fakih Mas Kumambang mengirimkan 110 orang utusan ke langgar-langgar dan masjid-masjid seluruh Kabupaten Gresik yang 400 itu jumlahnya. Apa isi pesan beliau? Selama ada Kiai Hasyim Asy'ari di Gresik, harap semua kentongan diturunkan. Coba antara mereka begitu menghormatinya itu, ya. Ini belum lagi ditiru yang lain-lain. Ya, temannya Kiai Ahmad Sofyan, Kiai Abdul Wahab Asqullah bersama Waitul Islam NU, wakilnya ada Kiai Muhammad Bisri Sansuri, itu adalah mbah saya dari ibu. Lalu berdua ini mesti beto, segi haram, segi halal. Jadi kalau sudah mulai orang dua itu bicara, yang lain kitabnya ditutup ya itu. Wis jangan wong loro. Belak-belakan itu mukanya merah begitu. Pokoknya yo seperti orang mau perang saja. Tapi begitu beduk berbunyi, dung. Resik, wudu bareng. Gentekan itu, ya, nimbol wudunya gentekan. Terus ke masjid bareng, kiai-kiai pirang-pirang itu. Sana itu nanti Mbah Kiai Wahab dan Mbah Kiai Bisri Sansuri. Itu IP itu. Mbah Bisri itu dapat adiknya Mbah Wahab. IP itu kakak IP. Lho ngono itu bisa surung-surungan. Monggo sampean imami, sampean sing tuwek imami. Oh, terus sampean sing duwe masjid. Surung-surungan. Sampai lho, kiai-kiai lain di malah semua nunggu di wong loro lho. Puluhan kiai itu loh. Jadi zaman dulu itu orang geger karena agama, seneng karena agama, berbeda pendapat karena agama, dan bersatu karena agama. Tidak ada kepentingan sendiri masuk di dalamnya. Saya harapkan sampean semua juga begitu. Kalau milih nanti milih karena agama. Umpamanya loh ya. Di antara sampean ada anggota PKP, Partai Kalah Perang. Sekarang PKPI punyanya apa? Ini Edi Sudrajat. Punya PKP, Partai Kalah Perang. Nah itu kalau sampai nyoblos PKP itu coblos, saya ridho asal itu lillahi ta'ala. Nah, tapi kira-kira ngono, ridhonya Allah itu adanya di dalam PKP. Entah betul tanda yang lihat dong kira-kira ya. Saya ini dulu 1 tahun sebelum PKB lahir
saya dibilangin seorang istikharah, Yai, saya tadi malam istikharah, ya gimana? Sampai kok pakai PKB? Itu dulu kan, bu, masa saya pakai PKB? Sampai kok damel PKB bahasa Jawa ini. Damel itu artinya bisa pakai, bisa membuat, gitu loh. Saya mau pakai PKB wis tuwek Bu, setelah anak saya sudah punya cucu bara saya ini. Lah, itu kalau pakai, kalau membuat saya tidak punya pabrik obat. Jadi betul ngertos apa itu lo ruwin itu sampai damel PKB gitu pun. Setahun kemudian oleh PBNU ditetapkan saya justru membuat sebuah partai baru. Saya ngejak konco wong wolu, orang 8 teman saya ini sidang dengan saya 9 orang duduk bareng. Kita bicara perlunya partai baru gini gitu. Satu orang nanya, ya ini nanti namanya apa? Salah satu lagi yang lain bilang, ya Partai Kebangkitan Bangsa saja. Singkatannya PKB. Saya itu ketahui gitu ya, katanya PKB. Gak apa-apa. Masih kaitannya PKB, bulannya PKB, gak apa. Nah, para hadirin dan hadirat, ini semua menunjukkan bahwa di dalam berpolitik pun kita harus menggunakan keikhlasan. Tidak bisa begitu saja berikhlas, bisa. Saya ini terus terang, kalau duduk di meja makan, ya sebulan sekali dulur-dulur, adik saya perempuan itu Al-Hidayah Golkar. Yang kedua PKU, Partai apa? Bangkitan Umat apa itu namanya? Ya, bikinannya Pak Yusuf Hasim itu. Terus yang keempat, Luis Gendeng mana? Saya ini nggak nyoblos. Apa namanya itu? Golput. Terus di sini mana? Saya belum tahu Mas mau jadi apa. Ya wis kakar, yang penting ikhlas kabeh. Ada ikhlas kabeh lagi kabeh muni. Aku yo PKB kok. Jadi nek dikalahi karo ikhlas, semua orang juga akan ikut PKB. Nah ini. Nah kalau sekian banyak orang ini 900.000 orang situ bondo itu ke PKB, artinya memang PKB partainya orang ikhlas. Mudah-mudahan di bawah pimpinan Al-Mukarram Kiai Ahmad Sofyan dan pimpinan Gus Khalil bin As'ad itu akan tercapai walaupun DPC-nya itu bukan beliau-beliau itu tondo ikhlas. Ikhlas PKB ini enggak, maunya keliru. Musopo saya enggak kenal. Sampai sekarang aja enggak hafal. Terus ketua Dewan Suro DPC siapa ketua Dewan Tafsir DPC Situbondo. Pokoknya yang penting sing gawe Yai Ahmad Sofyan sudah selesai kita. Kalau enggak masih gendongan kayak apa aku mau. Ya dari begitu itu orang berpartai seharusnya ikhlas kepada orang yang memimpin kita. Betul apa tidak? Ini padahal pimpinan partai politik itu tidak gampang. Katanya seorang penyair Thorofah Ibn Abad sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, termasuk syair jahili, ya, ini nifati politik jelek sekali. Walasta bimustabiqin akhon la talumuhu ala
syu'afin ayyul rijali muhazzabu. Kamu bukan orang pertama yang menyakiti saudaranya. Anggitnya enak kan kalau partai politik itu disakiti terus-terusan oleh orang. Nah, kalau dipakai dari belakang ya monggo, tapi kalau yang betul-betul memegang partai jujur-jujuran itu sakit, karena yang akan menikam kita itu saudara kita sendiri. Saya itu dengan Megawati kurang apa? Iya, saya itu pernah diminta itu loh Megawati Soekarno Putri mengumpulkan kiai-kiai Betawi. Sudah kumpulkan 40 orang susah payah nyusuli siji-siji, akhirnya ngumpul di Langgar, di Suro, di belakang rumahnya di Kebagusan. Kiainya duduk dengan tenang enaknya, Megawati masuk blek dalam masjid, di pundaknya gendong kiri, kurang ajar. Jadi ya yang membunuh kita saudara kita sendiri. Nah, mari ngomong apa sok ngomong kalau ya ini. Nunggu kiri. Nah ini satu contoh. Makanya betul walasta mustafikin akhir latauhu ala syu'asin ayyul rijal muhazzabu. Kalau kamu bukan orang pertama yang disakiti saudaranya. Tapi kalau dipikir betul, apakah memang ada orang yang sopan di dunia? Coba. Orang yang sopan di dunia. Itu saking sudah putus asanya Torofa ibn Abd itu. Ya. Jadi sebelumnya zaman Nabi sebagai penyair jahili, Torofa mengatakan, walasta bimustabiqin akhon la talumuhu ala syu'afin ayyur rijali muhazzabu. Engkau bukanlah orang pertama yang disakiti saudaranya. Kalau dipikir secara mendalam, apakah memang di dunia ini ada orang yang sopan? Loh, saking putus asanya Torofa bin Abd dengan politik elek kabeh ini. Bahkan beliau mengatakan di dalam mu'allaqahnya sangat terkenal, fa innaka kal-lailil ladzi huwa mudriki wa in sirtu annal muntaha anka wasi'un. Sesungguhnya engkau bagaikan malam yang selalu menemukan aku di mana saja. Orang itu tidak bisa ketemu malam, mesti kena malam. Ya. Wa in khiftu an munta'a anka wasi'u, walaupun tadinya kusangka jarak antara kita berdua sudah sangat jauh. Artinya kekuasaan pemerintah, kekuasaan raja itu ada di mana-mana, tidak bisa dihindari. Lalu rupanya digunakan jelek. Tidak untuk kepentingan orang banyak, tapi kepentingan pejabat. Akhirnya begitu Torofa muring-muring begitu. Ya. Fa innaka kal-lailil ladzi huwa mudriki wa in khiftu annal muntaha anka wasi'un. Jadi sejak dulu memang para penyair juga sudah paham bahwa politik itu kalau dipakai kotor ya kotor. Karena itu kita harus bersyukur bahwa PKB sebagai badan politik di situ Pondok di bawah pengawasan Al-Mukarram Kiai Ahmad Sof. Ini saya enggak guyon Kiai. Mosok atuh-atuh dari Jakarta guyon ya enggak. Saya serius ini. Ada pilihan bagian politik ya. Ada penyair lain namanya Cinta. Penyanyi saja boleh kok, penyair enggak boleh. Ya, katanya Umrul Qais Al-Qindi. Ala ayyuhal lailu tawilu ala jali. Isubahin famal isbahu fika bihamkali. Wahai malam yang panjang,
benarkah engkau mempunyai suku? Kayak kok sebengi tidak enak suku belas. Karena dia itu kalau suku ingat kekasihnya. Oh, nangin ini udah pagi-pagi supaya saya bisa metungi. Dia itu ala ayyuhal lailu tawilu alanjari bisubhain fama yusbahu fika bihamsari. Ya lain sudah ini di Pondok Wali Songo saya tidak berani terus-teruskan nanti malah kesini gak karuan pisang. Coba toh ada penyair mengatakan ya wa in takut saat dibini kholikotun fasulli tiabi min tiabi kita suli. Kalau ada dariku tingkah laku yang salah, maka pisahkanlah bajuku dari bajumu. Lah mana apa kok ambil kulung. Jadi seneng satu itu. Lah iya lah tadinya ngapain kok bajunya sampai kumpul gitu. Itu ya. Nah, sudah. Saya enggak berani hitung-hitung lagi di pondok ini. Diarani karuan apa. Nah, para hadirin dan hadirat. Kita akan memasuki pemilu tidak lama lagi. Saya enggak kampanye, ini belum waktunya kampanye. Ya, enggak kampanye ini. Ini hanya cerita apa yang dituju PKB gitu loh. Jadi jangan jalani kampanye. Kalau ada orang tetap ini belum waktunya kampanye Pak. Kamu bisa bedakan enggak? Kampanye dengan enggak kampanye. Kalau sudah apa bedanya? Kampanye itu sampai nyoblos soal, itu kampanye. Nah kalau saya cuma cerita bahwa partai A akan bekerja begini, ya kampanye itu. Nah, jadi sekarang saya mau bilang, apa yang menjadi sasaran PKB ini bukan kampanye, walaupun nyebut PKB. Ya, harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Ini kumpulnya orang banyak untuk mengetahui bahwa di dalam hal ini orang PKB itu punya tujuan begini loh. Sasaran ini apa sasarannya PKB? Satu, demokratisasi Indonesia. Kita ingin demokrasi tegak di bumi kita, betul apa tidak? Jangan sampai kayak sekarang orang keluyuran koruptor tambah akeh ya piye sih ini. Loro kabeh harga hukum tinggi ya dibiarkan saja. Bahkan lebih serem lagi, pesawat terbang F-18 Hornet Amerika manuver di atas bawean yang tidak ada yang bisa mengaruhi. Kapal perang Amerika Serikat manuver di barat Pulau Natuna di perairan Riau dibantu oleh kapal-kapal perang Singapura. Awak di nonton tok. Protes saja tidak berani itu. Itu namun sih terlalu jauh kita ini. Jadi karena itu perlu kita menegakkan demokrasi dalam arti bahwa kita ini memelihara kedaulatan kita memelihara supaya negara kita terus berlangsung secara hukum. Karena inti dari demokrasi itu sebenarnya dua. Satu, kedaulatan hukum. Tidak pandang bulu siapapun yang melanggar hukum harus diadili. Beberapa tahun yang lalu, saudara siapa itu yang mati di ribut-ribut gereja dibakar, dirusak, ada yang mati kan? Sebelah timurnya Kapongan, ya, CD. Nah itu apa kabar ceritanya? Ada sekarang. Nah, mesti ada yang bersalah. Kalau ada orang mati mesti ada yang dibunuh. Nah itu cari, nggak mau cari karena waktu itu yang menyuruh itu ada. Siapa yang nyuruh? Saya tahu tapi tidak mau ngomong. Lalu kenapa?
dan tidak ada buktinya. Dan dalam buktinya tangan mereka disembunyikan. Dan orang-orang itu sekarang jadi pejabat negara, seneng-seneng tanah dulu. Jadinya tidak kalah-kalah. Baru-baru ini ada pembunuhan di Podoroto, Jatiroto, Pak Kiai Asmuni. Saya tadi mampir sana, kasihan saya. Dua muridnya, dua putrinya mondok di Sidogiri di tempatnya almarhum Kiai lupa saya itu, Kiai meninggal, Gus Husain. Saya tahunya yang namanya Gus Husain. Meninggal sana. Saya tanya, sampai di mana mondoknya? Di sana Pak, tapi sementara enggak ke sana. Kenapa? Ya wis tak golekno. Anak wong NU sampai mati membela NU. Harus kita urusi sampai jadi wong pinter, betul? Yang di kampungan juga begitu, saya bilang, wis saiki keluarga sampean ijik kuat bayar. Mene-mene besok-besok sampai harus jadi dokter, saya yang ngurusi. Lain dari NU itu karuan. PKB baru jelas itu. Karena apa? Karena pengorbanan beliau itu bukanlah barang mainan. Pengorbanan darah dan nyawa itu untuk kepentingan bersama. Kiai Asmuni itu tidak ada apa-apanya. Tahu-tahu dipateni wong. Ya karena tidak ada buktian, kita semua tahu siapa yang bunuh. Ya, awas besok-besok. Saya menasihkan lagi, kita urus dari awal. Kita harus berani begitu menegakkan hukum. Di samping tegaknya kedaulatan hukum, maka ada satu unsur lagi bagi demokrasi, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua warga negara di muka undang-undang. Mbok tukang becak sing kene, Mbok Yai Ahmad Sofyan, Mbok Pak Bupati, Mbok Polres, Mbok Dandim, semua harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan undang-undang. Artinya kalau salah dan melanggar hukum, ya harus dihukum. Kalau tidak, ya nggak apa-apa, terserah, nggak ada masalah. Jadi karena itu nanti kita menegakkan demokrasi dengan cara demikian. Kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim yang terbesar di dunia. 180 juta manusia Indonesia beragama Islam. Ini adalah umat terbesar. Karena itu sudah seharusnya Indonesia memimpin dunia Islam. Karena itulah saya keluyuran, para hadirin, keluyuran kalau itu tak bagi waktunya baik-baiknya. Kemarin saya dari Israel untuk apa menemui Yasir Arab. Sebab saya mendengar bahwa Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, saya pernah ketemu dia bersama dengan Mikhail Gorbachev dan declare dua orang mantan presiden, satu dari Rusia dan satu dari Afrika Selatan, bersama saya bertiga bertemu dengan Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel. Dalam pertemuan tersebut yang mestinya 30 menit, kemudian Gorbachev wederan dengan Sharon, yaitu apa? Menurut Sharon boleh saja masalah sengketa Palestina Israel diselesaikan dengan perundingan internasional, tapi dengan syarat bahwa Yasir Arafat harus dikeluarkan dari pemerintahan. Syarat
Kalau di kitab mana saja syarat dan maksud harus sama. Nah itu kok enak aja Rasulullah bilang tidak pakai hasil Arafat buang. Terus Gorbachev marah, berdua berkelahi. Yang mestinya kita hanya 30 menit diterima syarat, akhirnya menjadi 3 jam. Nah, iya Pak Yusuf ini gegeran, saya nguasi ya. Suwe-suwe jadi Gorbachev. Sudah, tidak usah geger kita. Kenapa? Katanya syarat. Kita geger yang untung ini loh orang saya yang ditunjuk itu. Ailing dulu dia bilang, tuh ingat saya. Jadi kemarin saya perlukan pergi ke Rosa untuk menemui Yasir Arafat. Nah, jadi di sini kita coba untuk mencari cara-cara perdamaian yang baru. Bukan hanya itu, pada tanggal 3 Desember yang lalu, belum sampai sebulan yang lalu, saya diundang oleh pemerintah Perancis. Presiden Jacques Chirac itu minta saya membawakan makalah namanya agama-agama terorisme dan toleransi dilihat dari sudut pandangan Islam. Saya yang suruh bicara. Lalu Islam pakai karuan dulu ya saya. Nah, sudah saya ngomong, alhamdulillah ya masih bisa terdengar orang. Kemudian saya tidak lama baru-baru ini mendapat hadiah perdamaian dan solidaritas internasional. Begitu di Korea saya juga mendapat hadiah perdamaian daripada Yayasan John Fitzgerald Kennedy. Nanti ini bulan Februari saya harus ke Bombay ya, untuk membuka sebuah kongres yang akan dihadiri oleh 75.000 orang. Yang kok besok 75.000. Oh, rupanya. Saya jadi ingin tahu bukan karena apa-apa dibikinnya di mana. Gedung kok tidak ada, tapi anak 75.000 orang. Bikinnya di lapangan seperti ini. Saya buka, baik. Dan pada bulan Februari saya harus ke Kyoto untuk mengambil hadiah filsafat dan etika. Nah, kalau ini semua ya, berarti Islam di Indonesia sudah mulai dihargai orang sebagai pemimpin dunia. Mari kita melihatnya ke situ. Jadi kewajiban saya itu bukan untuk membesar-besarkan diri, tidak. Harus cari tenaga-tenaga muslim yang muda, yang bagus, yang tercetik, yang sembarang, seperti Kanjeng Rami ini. Kita usulkan untuk mendapatkan hadiah-hadiah lebih banyak lagi, sehingga Islam di Indonesia akan semakin dihargai oleh orang. Lho iki lho. Nek pengin dadekno Islam ku ngene tuh kok. Nah, lalu yang ketiga, dunia sekarang menggunakan istilah-istilah yang aneh-aneh. Globalisasi, global itu dunia, globalisasi penduniaan. Bahasa Arabnya al-ulama, ya, tasrif dari alam, penduniaan. Tapi dalam kenyataan dunia ini yang marah-marah tidak didengar. Kayak Indonesia nggak ada yang pernah dengar. Nah, jadi akhirnya hanya beberapa perusahaan saja yang menguasai berbagai bidang, dibilang itu globalisasi. Untuk siapa yang mau tahu tentang elektronika harus belajar dari Sony. Ya benar. Sony dan sebangsanya ya toh? Ya. Saya tidak tahu jangan ya Sony. Lalu kalau yang mau tahu tentang lensa dan foto itu harus belajar dari Canon. Yang ingin naik pesawat terbang dengan baik dan buat pesawat terbang, ya harus belajar dari Boeing, pesawat terbang, pabrik pesawat terbang di Seattle, Amerika Serikat. Yang mau bikin komputer harus belajar dari IBM.
semua namanya kan penjajahan ini. Dan kita bungkem bisu harus pakai milik mereka. Selera saja mereka yang menentukan kita. Dulu kita senang Nogosari, malah sebenarnya Nogosantur. Iya kan? Wah, senang dengan rujak, ya betul. Senangannya senunuh itu. Sekarang coba anak-anak kita jajan kalau tidak di McDonald tidak seneng anaknya. Beli ayam kalau beli Kentucky Fried Chicken rasanya kok tidak enak. Makan makanan dia boga-boga pintu dari Jepang itu dia ingin terus. Akhirnya kita nanti sembarang tidak berani. Di sini banyak yang sarung enggak? Jadi nggak boleh pakai sarung nanti. Ya kenapa? Kenapa kontrolon sih kagak? Nah, sih kasihan ya Yai Sofyan. Lebih kasihan lagi ya yang pakai sarung tapi nggak pakai celana dalam. Bisa nangis. Maaf para ya begitu ya. Nggak apa-apa, nggak salah. Nggak sempat nggak apa-apa. Lalu semuanya itu artinya kita harus kembali mendiskusikan beberapa istilah internasional yang sudah dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita harus berani mengemukakan milik kita sendiri. Ini yang jadi sasaran PKB di masa yang akan datang. Yang terakhir, sasaran PKB besar sekali. Mudah-mudahan bisa dicapai. Kalau itu orang seperti Pak Rizal Ramli, apa sasarannya besar sekali? Wah, sasarannya tulisnya bukan main, yaitu dalam waktu 15 tahun penghasilan per orang warga negara kita per tahun harus mencapai $10.000 alias 830 juta rupiah menurut kurs sekarang. Kalau kita bisa mencapai pendapatan itu dalam 15 tahun, besok-besok bikin masjid gampang, bikin rumah sakit Islam gampang, bikin madrasah gampang, bikin pondok gampang, nggak seperti sekarang. Kangelan ya ini gaya masjid. Ya apa tidak? Ayo nggak gampang gaya masjid tadi. Apalagi kitab-kitab sudah ada yang minta, ya sudah. Ya hanya beberapa saja. Yang paling tinggi itu surat Yasin. Surat Yasin kecil itu $50 bijinya itu. Ditanya Menara Kudus. Itu saya tanya dulu almarhum Pak Zainuri, Zen, sampai menyetak begini 1 tahun saya nyetak 6 kali. Tiap kali nyetak berapa? Tiap kali nyetak setengah juta. Tapi saya ketahui pakai ini masih cuma $10 gajinya per surat Yasin. Ya, tapi nempel itu. Nah supaya besok-besok kita kuat, walaupun kitab yang mahal-mahal sanggup kita beli karena kita punya uang. Jangan seperti sekarang. Saya rasakan dulu zamannya ngaji Fathul Qorib, angel oleh ngapalno. Ngaji Fathul Mu'in, begitu tambah angel pindu masalahnya banyak sekali. Terus naik ngaji Fathul Wahab, wadah soalnya banyak. Wa illa pala, kalau tidak begini tidak. Si Leru mau coba aplak. Pulang dari pondok dua angel mana? Perlu biaya besar baca Fathul Mizan, buka sarung. Angel biayanya mahal, buka sarung. Jangan disangka murah. Tanya kayak Mas Sofyan. Dulu sampai keluarga banyak uang nggak dia waktu ngaji Fathul Mizan. Ya nggak apa-apa lah. Tapi maksudnya begini. Kalau kita ini kaya raya, punya uang banyak,
kita bisa membeli apa yang kita maui. Dan keinginan seperti sekarang, maaf saja, saya kemarin berpuasa ngaji Qatrun Nada Nahwu Cil 113 halaman. Mulai sedih-sedih pinggir tok, karena saya tidak bisa lihat, jadi orang saya suruh baca terus saya maknani. Nah, rencana saya tahun depan mau baca Syarah Hikam. Ya, Syarah Hikam itu loh, ada menteri kita namanya MAS Hikam, Muhammad Athaillah Shahihul Hikam. Nah, itu nama kitab, itu guys ini wong. Ya, jadi itu kitab yang mulainya bunyinya Idfin wujudaka fi ardul humul, kuburkan dirimu dalam-dalam pada bumi kekosongan. Artinya apa? Jangan punya pamrih terlalu besar. Apa-apa yang ikhlas. Jadi pamrih itu soal kedua. Nah, di dalam Syarhul Hikam itu ada sebuah kata yang akhirnya dipakai menjadi dasar dari NU. Apa kata Syarhul Hikam? Beliau mengatakan dalam kitab Syarhul Hikam, la tashab man la yudhiluka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau jadikan guru. Batas habis itu artinya orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Allah dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Loh, jadi asal orang kok apa ya, tingkah lakunya itu tidak menunjukkan kepada Allah, kata-katanya tidak, ya jangan. Yang gampang itu sih enak, yang sulit itu menentukan ini menunjukkan kepada Allah atau tidak. Ini apalagi di kota-kota besar sekarang ada sebuah masjid, ya, jejer dengan sebuah rumah, rapat betul. Di rumah itu kebetulan ada radio, suaranya lantang sekali, tidak bisa dikecilkan. Jadi waktu kiainya mau ngimami, ya Bismillahirrahmanirrahim, gini sampai mati yang mikir, ternyata lagunya bunyi, lagunya lagu Manuk Dadali. Jadi aku imami kasut, iya karena kudu, iya karena tadi. Nah ini kan susah. Iya ini ada ikhlas, dibilang gak ikhlas terpengaruh lagu Manuk Dadali. Iya karena kudu, iya karena tahin. Itu susah itu menentukan itu. Lain halnya dengan kiai yang mulang muridnya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Tulisannya Shayfi, tapi karena ada waqaf berhenti dari rihlatas syita'i was-shayf. Kiai ngerti waqaf, santrinya nggak ngerti. Jawabannya rihlatas syita'i was-shayf. Mata syita'i was-shayf, rihlatas syita'i was-shayf. Ya kenceng dikali harokat itu. Mata syita'i was-shayf, rihlatas syita'i was-shayf. Katanya yainya tulang kita baca rihlatas syita'i was-shayf baru was-shayf, wajahnya sebagai yainya. Ini ya was-shayf ya, dilepas si ada si penam. Apa lah banyak kakian ya Sofian lu bunyi mulai ya Sofian itu jadi karena itu ya kalau seperti itu kan gampang, yainya ngerti wakaf, santri yang nggak ngerti wakaf. Nah kalau yang ngerti Manuk Dadali ini ya karena
para hadirin dan hadirat, apa yang dapat saya kemukakan dalam acara halal bihalal sekarang ini. Ini halal bihalal itu adalah kebiasaan atau tradisi Indonesia. Boleh di kitab mana saja tidak ada. Ya, kitab mana saja tidak ada, tapi tidak bisa disalahkan karena cocok dengan ajaran Islam. Nah, sebagian besar dari apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah hal yang kita pikir-pikir sendiri, kayak katoan, celonoan, pakai arloji, tidak ada dalilnya, nggak pakai dalil, pokoknya ini kan haram, itu selesai tidak. Lain kalau arlojinya babi itu ya haram. Enggak. Jadi artinya apa? Islam itu begitu luas sehingga dia sanggup menampung apa saja perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kusempurnakan pemberian nikmatku pada kalian, dan telah kujadikan Islam sebagai agama kalian. Maksudnya itu tidak yang kecil-kecil, kecil-kecil, bukan ngebom yang perhatikan yang kecil-kecil. Itu maksudnya adalah prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya. Hari ini telah membuat pokok-pokoknya Islam. Nah, itulah pemberian nikmatku kepada kalian. Itu maksudnya. Jadi karena itu sekarang kita sholat, saya pakai celana, ada yang pakai sarung, ada yang pakai tuk itu di Mekah, ada yang pakai kopiah, ada yang pakai serban, ya itu semua asal suci, ya baik-baik saja. Itu adalah apa yang dinamakan keputusan perorangan atau ijtihad fardhi. Nah, disinilah kebesarannya Islam itu. Karena itu dikatakan al-Islamu yasluhu kulla zamanin wa makanin. Islam itu sesuai dengan tiap tempat dan waktu, karena dianya hanya mengurusi yang besar-besar saja. Yang detail-detail itu kurang diurusi, hanya beberapa saja. Kalau kita lihat di Quran itu banyak. Nah, umpamanya detailnya, perinciannya, perempuan kalau haid nggak boleh ke masjid, loh. Sekarang ngiling, wedok. Nah, pulang nyabrang ngawur, enak ya, nyabrang pokoknya. Nek haid ojo lewat masjid, jangan naik ke atas masjid. Itu contohnya. Nah, jadi sedikit sekali yang detailnya diterangkan oleh Al-Quran, umumnya prinsipnya saja. Salah satu prinsip yang penting itu ada di dalam fiqh al-fiqhul islami, dalam hukum agama Islam. Apa katanya? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin itu. Ada pemimpin hanya mikiri dirinya sendiri, nggak mikiri rakyatnya, itu dalam Islam adalah pemimpin yang salah. Karena itu masalah adalah menjadi sangat penting, keadilan. Islam itu mementingkan adil dan juga mementingkan rofahah. Dua-duanya memutus kata kesejahteraan. Yang waktu undang-undang dasar kita dibuat, memang kata kesejahteraan belum ada. Karena itu di sana dikatakan tujuan kita adalah mendirikan negara yang adil dan makmur. Negara yang adil dan makmur, negara yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Ini yang diinginkan Islam. Apakah ini sudah kita capai? Belum, masih
masih jauh. Karena itu PKB harus mencapai itu dalam waktu hidup kita ini. Jangan lama-lama, 10 tahun kita sejahtera dan kemudian kita mengadakan kemakmuran. Sanggup? Ini yang menjadi inti dari PKB. Jadi alhamdulillah dalam acara ini, halal bihalal ini, saya dapat mengajak kepada hadirin dan hadirat semua untuk kita menyiapkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur di masa yang akan datang. Masyarakat di mana? Kalau orang butuh pangan, sudah ada pangan yang terbeli, mudah terjangkau. Kalau masih ingin pintar, masyarakat yang dibiayai oleh negara untuk menjadi orang yang pintar, asal lulus itu. Dari Ahmad Sofyan ini mengenal betul almarhum Kiai Abdul Hamid Mbak Blas, adiknya Mbak Kiai Abdul Blas. Kenal ke Kiai ya? Nah, beliau bilang ya kenal. Kiai Abdul Hamid itu senengannya was-was. Apa was-was? Apalagi ada Ahmad Lawi ya. Dulu jadi santrinya ya. Suatu ketika saya dengan teman-teman, kamu ingin toh punya yaya yang tidak was-was. Ini menurut aku, ketika yaya kami jeding sedang wudhu lagi tak suruh jeding. Tahu ya tetap was-was. Kalau kiai lain, Kiai Usman Mansur, mayor tentara, kakaknya Bapak Tolka Mansur. Nah, dia akhirnya menjadi ketua Majelis Ulama Tolka. Senengannya imami. Satu sore datang orang ke kantor beliau, terus ngomong sampai maghrib, katanya Kiai Usman Mansur. Terus imami, ya Kiai, wudhu, terus wudhu sembahyang di musholanya. Kiai Usman Mansur biasa usoli, terus baca Fatihah sampai bawah dolin, makmumnya itu masih usuli, kelas 4, Nah, waktu Pak Usman Mansur habis baca surat, ya, muridnya tinggal satu kata nggak bisa ngomong, makmuman lillahi, kan tinggal 2 kata lillahi ta'ala itu. Gak iso menang jadi kene wis mandek terus mari maca surat, dia dengar makmumnya itu makmuman ditunggoni. Setelah baca 4 kali kesuwen kan batal sholat Kiai Usman itu ya, makmuman noleh dia makmum dulu. Makmuman udah di makmum Kiai Usman. Itu pengalaman di Rongkot. Baru kami tidak akan menemukan ini. Ya, kalau baru ini dulu kuliahnya di luar negeri. Saya tidak tahu di Indonesia dokter tua-tua itu kalau memimpin dokter calon-calon dokter yang muda-muda ada caranya sendiri. Satu hari seorang dokter tua mengambil buka laci, mengeluarkan 1 gelas air kotor sekali, air dari comberan, dari peceren. Saudara-saudara, seorang dokter itu harus berani dan teliti. Lihat saya ini, berani dan teliti. Lihat saya, tangannya masuk ke gelas yang isinya air peceren itu comberan. Terus ikut. Ayo semua, jalankan. Semua antri, masukkan jarinya, mulut itu sampai habis semua. Sudah selesai semua, kata dokternya. Keberanian saudara-saudara memang patut dipuji. Tapi kita lihat kok tidak aja. Anda tidak melihat bahwa jari yang saya masukkan ke gelas itu lain dengan yang saya masukkan ke mulut. Yang lain yang masuk kan
belajar ngaji, tidak belajar kedokteran, tidak belajar teknik, seluruhnya itu harusnya disertai dengan ketelitian dan keberanian. Ya, salah. Jadi kalau banyak lama-lama hilang pengajiannya, tidak lain saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan baik terhadap rakyat Situbondo maupun terhadap rakyat-rakyat PKB yang lain. Sebagai Ketua Umum Dewan Syuro, tentu banyak kesalahan yang saya perbuat. Dengan demikian saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya. Dan di samping itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pengorbanan yang diberikan akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bacakan untuk rohnya Bapak Kiai Asmuni Yadiroto yang dibunuh karena motif politik. Kita bacakan Fatihah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat, katanya hadis ya, doaul muslim, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Karena itu mari kita dengarkan doanya Kiai Sofyan, kita amati. Kalau enggak nanti sampai pulang untuk setan baru jawabannya. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi Mari kita bacakan Fatihah untuk rohnya Kiai Maksum Jauhani yang beberapa hari yang lalu wafat dulu. Waktu saya ngisi yang terakhir dulu itu ada Kiai Maksum. Nah, beliau sudah jauh-jauh dari kesini dalam keadaan sakit menghormati. Mari kita membacakan Fatihah untuk roh beliau ala hadhihi niyah wa